Bismillahirrahmanirrahim. Seperti juga Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah menyebut tentang sebagian tokoh-tokoh sufiyah yang berpendapat dengan wahdatul wujud. Bahwasanya dia mengatakan, orang tersebut mengatakan, tokoh sufi tersebut, wa haddatsini thiqah alladhi raja anhum lamman kashafa lahu asraruhum annahu ya'ni at-Tilmisani qara'a alaihi fusul hikam li Ibni Arabi. Jadi bercerita ada orang dapat kasyaf dan yang lainnya, at-Tilmisani dibacakan fusul hikam karya Ibnu Arabi. Fusul hikam ini buku kesesat, penuh dengan kesesatan, ya. Karangan Ibnu Arabi. Dalam kitab fusul hikam dikatakan Fir'aun masuk surga, ya. Fir'aun masuk surga. Karya Ibnu Arabi. Saya punya, ada bentuk PDF, ya. Kalau Fir'aun masuk surga, apalagi kita, jelas masuk surga. Fir'aun saja masuk surga, apalagi kita, ya. Maka kata Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, hadzal kalam yukhaliful Qur'an. Wahai, kata dia, wahai saudaraku, wahai sufi, perkataan Ibnu Arabi ini menyelisih Al-Qur'an. Bagaimana Fir'aun masuk apa? Surga. Maka dia menjawab, Al-Qur'an kulluhu syirk. Al-Quran semuanya isinya syirik. Innama tauhid fi kalamina. Ini Ibnu Taimiyah pernah berdebat dengan orang seperti ini. Kata orang ini, tauhid itu yang akidah kami yang tauhid. Dan banyak orang-orang, terutama orang zindik zaman sekarang, yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka seperti ada seorang tokoh, ya, Islami yang tatkala disampaikan kepadanya hadis tentang hadis lalat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar shifaan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada lalat jatuh di salah satu cangkir kalian, maka celupkan lalat tersebut seluruhnya. Kemudian buang lalat tersebut, jangan dimakan, buang lalat tersebut. Sungguhnya kenapa dicelupkan seluruhnya? Karena salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu sayapnya ada obatnya. Maka celupkan dua-duanya agar penyakit tersebut diimbangi dengan obat. Kata dia, kata orang ini, tokoh Islami, saya tidak ingin sebut namanya, ini dia mengatakan, ya, kalau saya dengar hadis ini, lebih baik saya memilih pendapat tabib kafir, ya. Dokter kafir bilang jangan, maka lebih baik saya memilih pendapat dokter apa? Kafir, daripada mengamalkan hadis ini. Maksudnya, kalau anda pun tolak, tidak usah anda berani demikian menolak, sampai lebih baik saya terima perkataan dokter kafir daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberanian dalam menyikapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menolak hadis-hadis terkadang dengan sikap tegas seperti itu, ya. Ya, karena tidak sesuai dengan akal mereka. Kemudian juga di antara mereka menolak hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran, ya, seperti pernyataan orang-orang ahli filsafat, Ibnu Sina, Al-Farabi dan yang semisalnya. Mereka mengatakan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang hari kiamat itu tidak benar, itu hanya sekedar khayalan. Jadi para anbiya mereka berdusta kepada kaumnya dengan pembicaraan yang masuk akal kaum mereka. Kalau mereka bicara dengan yang hakikat, kaum mereka tidak akan paham. Sehingga mereka harus membuat khayalan-khayalan, kedustaan-kedustaan agar masyarakat umum awam mengerti. Oh, ada surga, ada neraka, ada kebangkitan, ada begini-begini. Sebenarnya enggak ada. Sebenarnya apa? Enggak ada. Itu hanyalah khayalan-khayalan dibuat oleh Nabi melalui Al-Quran atau hadis-hadisnya agar orang-orang bisa tunduk dan patuh. Dan ini adalah bentuk penolakan terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini perkara yang sangat mengerikan, ya. Sama seperti ulil absar, ya. Tatkala dia berkata bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu belum tentu benar. Kisah-kisah Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh berdakwah, kemudian kaumnya tidak menerima, maka Allah marah, Allah kirim hujan, akhirnya banjir dan akhirnya mereka meninggal. Kata dia, kok Tuhan seperti ini, ya? Dan tidak sesuai dengan pemahaman liberal mereka. Karena pemahaman liberal enggak boleh
Anda ngapain ngurusin agama orang lain? Paham? Di antara hak yang paling istimewa, super istimewa adalah hak beragama. Hurriyatul aqidah, seorang berhak untuk beragama, meyakini apa yang dia sukai. Dan di antara bentuk penyelisihan hak asasi yang paling besar adalah ngurusin agama orang lain. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ada kaumnya menyembah berhala. Nabi Nuh datang, Nabi Nuh tegur, mereka tidak terima, Allah kirim azab. Ini tidak masuk dalam logikanya orang apa? Liberal. Harusnya Nabi Nuh negur mereka sudah kesalahan. Kenapa ngurusin agama orang lain? Sehingga tidak masuk dalam akal mereka. Sama dia sebutkan Nabi Saleh. Nabi Saleh datang negur orang-orang, akhirnya tidak diterima, Allah kirim azab. Kata dia kisah-kisah seperti ini, ya ini tidak mesti benar. Ini hanyalah rangkaian kedustaan yang Allah buat supaya orang tunduk, supaya orang bisa sadar dengan cara seperti ini. Makanya dia buat suatu tulisan judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Ya, seakan-akan ini dongeng, sebagaimana ada dongeng Spider-Man, ada dongeng dalam Al-Quran. Persis seperti perkataan orang kafir, in hadza illa asatirul awwalin. Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Dan ini adalah bentuk menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.